warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masih melanjutkan hadits yang beliau sebutkan di bab Al-Mawaqit, bab terkait dengan waktu sholat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala di hadits 152, Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ishtaddal harru fa abri sholati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Ini hadis yang kami isyaratkan di pertemuan yang lalu terkait dengan pelaksanaan sholat zuhur, yang mana kita katakan utamanya di awal waktu, kecuali ketika cuaca yang sangat panas, maka boleh diakhirkan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaddal harru, apabila cuaca sangat panas, fa'abridu bis shalah, maka dinginkan salatnya. Maksudnya akhirkan sampai cuacanya agak dingin. Karena cuaca yang ketika cuaca sangat panas, dinginkan solat ketika cuaca sangat panas, karena sungguh syiddatul har, cuaca yang sangat panas itu termasuk napasnya jahannam. Muttafaqun alaih. Ini hadis jelas ana kira untuk kita terkait dengan solat zuhur, dan mayoritas berpegang dengan hadis ini, yaitu bolehnya kita mengakhirkan solat zuhur ketika cuaca sangat dingin. Dan bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan di atas hal ini, walaupun kesepakatan dikritik oleh sebagian ulama karena ada yang menyelisihinya dari ulama yang lain, yang mengatakan walaupun cuacanya sangat panas, tetap yang utama adalah di awal waktu. Ada yang berkata seperti itu, hanya saja kita berpegang seperti yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa boleh diakhirkan. Hanya saja di sini juga perlu antum perhatikan, ini diakhirkan bukan sendiri ya, tapi berjamaah. Ya, jamaah masjid sepakat untuk mengakhirkan. Bukan kita akhirkan sendiri nanti tunggu dingin, enggak. Kalau jamaah di masjid, walaupun cuacanya panas, tapi jamaah tetap melakukan di awal waktu, wajib kita ikut jamaah.
Ini bagi laki-laki. Wajib kita ikut jamaah bagi laki-laki. Jadi bukan masing-masing kita boleh mengakhirkannya ketika cuaca yang panas. Terus juga para ulama kita juga berbicara tentang keadaan kita sekarang ini, adanya kipas angin atau adanya AC. Apakah ini masih dibolehkan kita akhirkan sholat sampai dingin? Ya, namanya pembahasan ini tadi kalau panas. Kalau panas itu sebabnya sehingga diringankan untuk diakhirkan. Nah, ketika hilang ini sebabnya, maka hilang ya hukum yang kita jelaskan tadi, bolehnya diakhirkan. Hilang hukum yang tadi. Ini yang dibahas oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Karena hukum itu tergantung atau berjalan bersama sebabnya. Ketika sebabnya hilang, maka hilang ya tadi keringanannya untuk diakhirkan. Karena pada asalnya kita sholat di awal waktu itu lebih utama kecuali ada udzur. Sholat di awal waktu itu lebih utama kecuali ada udzur. Demikian pula hadis yang berikutnya juga terkait dengan sholat subuh, yang mana pekan lalu kita telah membahas dua hadis yang sepertinya bertentangan. Ada hadis Nabi SAW sholat sudah masih gelap. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat subuh sampai terang. Dan ana sudah jelaskan sama antum, alhamdulillah, apa yang diucapkan dan dikompromikan oleh para ulama kita tentang dua hadis itu. Nah, ini sekarang beliau akan bawakan hadis sebagai pendukung dari apa yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu terkait dengan sholat subuh. Kata beliau, An Rafi' ibn Khadij di hadis 153 radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Rawahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata beliau dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asbihu bis subhi, kerjakanlah salat subuh saat masuk waktunya. Artinya ketika fajar lakukan salat subuh. Iya, lakukan salat subuh. Sungguh itu adalah lebih besar untuk ganjaran kalian, lebih besar pahalanya. Kita lakukan di awal waktu masih gelap, walaupun nanti kalau kita baca panjang sampai terang itu tidak masalah, tapi lakukan di waktu yang pertama, karena itu lebih besar pahalanya. Bahkan dalam hadits lain menunjukkan keutamaan keluar saat gelap di waktu subuh, tidak menunggu terang. Kata Nabi SAW, basyiril masya'ina fid dhulami bin nuri tami yaumil qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, yang keluar untuk sholat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini kan pahalanya lebih besar kalau kita keluarnya saat apa? Gelap. Ini yang mendukung yang kita katakan di pekan lalu. Utamanya lakukan di awal waktu saat gelap, dan boleh panjang bacaannya sampai apa? Terang. Sampai terang.
dibaca sekitar 60 sampai 100 ayat dalam satu rakaat. Rakaat kedua lagi seperti itu, 60 sampai 100. Tapi utamanya kita lakukan saat gelap. Ini sangat jelas anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, rawahul khamsah. Ini hadis riwayat Imam 5. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini yang disebut dengan Imam 5. Dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Dan memang hadisnya sahih, menunjukkan keutamaan solat subuh saat masih gelap di awal waktu masuk. Di awal waktu masuk. Dan anak juga tadi sudah ikutkan kepada antum satu hadis yang menunjukkan keutamaannya, bahwa orang yang keluar walaupun itu masih gelap itu akan diganjar dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat, saat nanti kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada cahaya kecuali cahaya darinya, kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelengkapan dari pembahasan yang lalu. Kemudian belum masuk di pembahasan berikutnya terkait dengan orang-orang yang telat untuk melaksanakan sholat. Kapan dia mendapatkan waktu sholat? Berapa kadarnya baru dia dikatakan telah sholat pada waktunya atau telah mendapatkan waktu sholat tersebut? Kata beliau rahimahullah di hadis 154, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subha wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr. Muttafaqun alaih. Wa li Muslimin an Aisyata radhiyallahu taala anha nahwuhu wa qala sajadatan badala raq'atan thumma qala was-sajdatu innama hiya raq'atu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan dari solat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia dianggap dapat solat subuh. Artinya dia telah solat masih di waktunya. Niatnya beda, ini terkait nanti dengan niatnya. Karena kalau masih dianggap dalam waktu, kita niatnya adaan, menunaikan solat. Kalau sudah lewat dari itu, maka niatnya nanti kodoan, niatnya kodok solat. Ini kenapa kita harus tahu kapan kita dapat waktu dan kapan kita tidak dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan dari sholat subuh satu rakaat sebelum terbenamnya, sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah dapat sholat subuh adaan. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah dapat sholat asar. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah, tadi dari Abu Hurairah, semisal dengannya, sama. Hanya saja dalam hadits Aisyah disebutkan sajadah. Siapa yang mendapatkan satu sujud, ya otomatis kalau dapat satu sujud dapat satu rakaat. Kan dia mulai pasti dari takbir, bukan dari sujud. Makanya Aisyah kasih keterangan sebentar. Satu sujud sebagai pengganti dari satu rakaat. Kemudian beliau berkata satu sujud itu tiada lain maksudnya satu rakaat. Karena tidak mungkin orang sholat langsung sujud. Pasti dia mulai dengan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ruku, bagi dari ruku, baru sujud. Siapa yang mendapatkan ini sampai ruku, sampai sujud, itu sudah dapat sholat subuh atau sholat asar.
Masalah sangat mudah sekali, alhamdulillah, di pembahasan hadis ini. Dan ini tentunya kita sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di awal pembahasan waktu sholat, yang mana kita bagi dua, itu waktu sholat asar dan kita bagi dua waktu sholat subuh, fungsinya di sini. Dan kita jelaskan waktu sholat asar itu diawali oleh bayangan benda sama dengan bendanya, itu awal masuknya, sampai 2 kali dari bayangan benda, itu sudah waktu pilihan. Setelah itu waktu bagi orang yang memiliki udzur. Demikian pula sholat subuh. Sholat subuh, waktu awal waktunya adalah saat terbitnya fajar. Akhirnya sudah mulai terang, waktu pilihan. Setelah itu waktu darurat. Waktu darurat. Nah, ini bagi orang yang ketiduran. Sekarang kita jelaskan. Atau orang pingsan, terbangun. Demikian pula kita ikutkan seorang perempuan baru suci dari haidnya, atau seorang perempuan baru suci dari nifasnya. Ini pembahasan luas bagi semua orang yang punya udzur. Iya. Atau ada orang baru masuk Islam. Jadi dia masuk Islam tapi masih dapat sholat 1 rakaat. Masih dapat sholat 1 rakaat. Semua jawabannya wajib dia melakukan sholat selama masih dapat waktu. Kadarnya seberapa? 1 rakaat. Kalau tidak dapat untuk 1 rakaat, maka dia tidak dianggap dapat. Nanti kalau dia sholat niatnya qadha. Tapi ini bagi orang pingsan, bagi orang yang pingsan atau orang yang ketiduran. Adapun bagi perempuan yang baru suci dari haid, tidak wajib dia sholat asar karena tidak dapat waktu. Dia langsung mandi sholat maghrib. Demikian pula bagi seorang yang baru masuk Islam, dia bersyahadat terbenam matahari, tidak cukup untuk melakukan 1 rakaat, maka tidak wajib sholat asar. Yang wajib baginya adalah sholat apa? Maghrib langsung. Apa semua dalilnya? Ini Nabi katakan, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, dia telah dapat sholat subuh. Siapa yang mendapati waktu untuk melakukan sholat asar 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib melakukannya dan dia dianggap dapat waktunya. Ini nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi ashabu al-a'dar, bagi orang-orang yang memiliki udzur. Adapun bagi yang tidak memiliki udzur, haram untuk mengakhirkannya sampai waktu itu. Boleh kita akhirkan sampai waktu pilihan. Antum paham waktu pilihan yang kita jelaskan? Sudah masuk waktu asar, bayangan benda sama dengan bendanya. Boleh kita memilih sampai bayangan bendanya 2 kali. Ini kalau kita tidak berjamaah di masjid seperti perempuan, atau kita berpendapat dengan pendapat tidak wajib ke masjid. Tapi itu kan pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat yang mengatakan laki-laki tidak wajib ke masjid. Ya. Dan pendapat yang kuatnya wajib. Berdalil dengan hadits-hadits yang banyak. Nanti insya Allah kita akan dapatkan. Di antara dalil yang dipakai adalah hadits, ya, seorang yang buta di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaannya. Dia buta, tidak punya penuntun ke masjid. Apakah diringankan untukku tidak hadir Jumat salat berjamaah? Nabi bilang di awal iya, diringankan karena dia buta, tidak ada penuntunnya. Tapi setelah itu Nabi panggil, tanya lagi, kamu dengar adzan? Dia bilang iya, fa'ajib, maka wajib.
maka wajib. Ini menunjukkan pendapat yang kuat adalah wajib karena dalilnya lebih kuat dan lebih jelas. Dalam pembahasan kita ini kita tadi akhirkan boleh memilih dari bayangan bendanya sama atau 2 sampai 2 kali lipatnya. Ini bagi perempuan. Bagi perempuan boleh memilih di waktu-waktu itu. Dan tidak boleh diakhirkan sampai waktu darurat kecuali orang yang memiliki udzur. Seperti yang kami sebutkan barusan. Dan banyak lagi ya yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan udzur itu. Kalau kita melihat kepada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah terjadi satu kali mereka tidak sempat sholat asar kecuali sampai terbenamnya matahari. Itu saat perang Khandaq. Orang-orang musyrikin bersatu untuk mengepung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka para sahabat waktu itu, karena mereka masih sedikit pasukannya, sementara orang-orang musyrikin sudah akan menyerang, mereka semuanya bersepakat untuk menyelesaikan dengan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang beriman. Maka diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk menggali Khandaq, menggali parit supaya menghalangi mereka. Nabi SAW mereka kejar dan para sahabat kejar untuk menggali itu sampai mereka terlewatkan dari sholat asar. Mereka ganti pada saat waktu maghrib. Itu qadaan. Itu namanya ada udzur. Ada udzur, karena kalau tidak dipercepat musuh akan menyerang. Ya, musuh akan menyerang. Yaitu mereka menempuh yang paling ringan dari dorornya. Karena kalau tidak dipercepat, orang musyrikin akan menyerang dan lebih banyak yang mati. Lebih banyak yang meninggal dari para sahabat. Sehingga mereka menempuh, ini disebut udzur. Sama dengan kejadian kita sekarang, kadang anak ditanya lagi di macet, kita mau turun juga tinggalkan mobil, kan tidak bisa, nanti akan membahayakan yang lain. Sudah terurai macetnya, mobil kita tinggal di situ. Kalau ditanya kenapa, tadi saya sholat sudah adzan. Itu kan tidak cocok, memberikan doror dan bahaya kepada banyak orang. Nah, itu namanya udzur, dibolehkan. Nah, kalau kita akhirkan waktu asar sampai matahari belum terbenam, kita dapat 1 rakaat, kita sudah dapat sholat asar. Dan niatnya, sekarang kita pembicaraan terakhir terkait dengan hadits ini. Niatnya dibedakan. Kalau kita dapat sekadar 1 rakaat, niatnya adaan, yaitu antum berniat menunaikan sholat asar. Tapi kalau antum tidak dapat untuk melakukan 1 rakaat, matahari akan terbenam. Maka antum tunggu matahari terbenam, karena tidak boleh sholat pada saat matahari masuk. Ya, kecuali ada udzur tadi. Tapi kan udzurnya ini tidak mencukupi 1 rakaat. Boleh antum tunggu dulu dia terbenam, baru sholat asar. Apa niatnya? Qadaan. Ini yang dibedakan. Dan antum niat qada sholat asar. Kenapa kita niat qada? Kalau antum ditanya seperti itu, karena waktunya sudah keluar. Karena setiap waktu kalau sudah keluar, niatnya bukan lagi adaan, tapi qadaan. Ini yang perlu diperhatikan. Karena seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi antum perhatikan niat ketika melaksanakan sholat. Ketika masih waktu, adaan, menunaikan niatnya, menunaikan sholat. Ketika sudah keluar waktu, qada sholat. Ini alhamdulillah pembicaraan kita terkait dengan waktu berdasarkan hadis yang belum sampaikan di sini. Kemudian berikutnya, di hadis berikutnya yang belum sebutkan,
156, karena dalam riwayat Muslim tadi belum sebutkan 2 nomor. Kata beliau, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta tajiba asy-syams, muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim. Wa lafdhu Muslim, la salata ba'da salatil fajr. Masya Allah, ini terkait dengan waktu terlarang untuk sholat. Terkait dengan waktu terlarang untuk melakukan sholat. Kita baca dulu semua periwayatannya, baru kita terjemahkan dan kita akan menguraikan fikih dan kandungannya. Walahu an Uqbah ibn Amir, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazula asy-syams wa hina tatadayyafu asy-syams lil ghurub. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadithi Abi Hurairah bi sanadin dha'ifin wa zada illa yaumal jum'ah wa kadali Abi Daud an Abi Qatadah nahwuhu. Ini Masya Allah dihitung 4 riwayat, dihitung sebagai 4 nomor. Semuanya menjelaskan waktu terlarang untuk sholat, menjelaskan waktu terlarang untuk sholat. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah subuh. Maksudnya setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz Muslim kata beliau, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Walahu, juga dalam riwayat Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, beliau berkata, ada 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami sholat padanya, dan Nabi melarang kami menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami padanya. Apa itu waktunya? Ketika matahari terbit sampai dia meninggi, ketika matahari di tengah sampai dia zawal, sampai tergelincir, ketika matahari, ini yang ketiga, ketika matahari mau bertamu untuk terbenam, ketika matahari mau bertamu untuk terbenam. Dan hukum yang kedua, ini menurut Imam Syafi'i dari hadits Abu Hurairah, tapi sanadnya dhaif. Dan ditambah kecuali pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat. Hanya saja riwayat Imam Syafi'i disebutkan oleh para ulama dhaif jiddah. Itu ditambah tadi kecuali pada hari Jumat. Dhaif jiddah, lemah sekali. Karena ya, dalam lafadznya nahar Rasulullah SAW anis sholat nisfun nahar, Nabi SAW melarang sholat di tengah siang, maksud saat matahari di atas kita, hatta tazula syams, sampai mataharinya tergelincir, yaitu dari timur, tengah, atas langit,
bayangan tidak ada sampai dia mengarah ke arah barat. Illa yaumal jum'ah. Ini riwayat Imam dari riwayat Imam Syafi'i. Kecuali hari Jumat. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibnu Yahya, disebut dia adalah kadzab, pendusta, hadisnya palsu. Kalau dia ada, hadisnya palsu. Apalagi di dalamnya juga ada rawi yang bernama Ishaq ibn Abi Farwah, dia adalah rawi yang matrukul hadits, ditinggalkan haditsnya. Dua sebab ini pengecualian hari Jumat itu tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi makanya nanti kita tetap simpulkan waktu duhur sama waktu Jumat itu sama. Waktu Jumat sama waktu duhur sama. Ketika matahari di tengah, tidak ada bayangan benda, dilarang untuk sholat di hari Jumat termasuk. Harus hari Jumat itu sholatnya apa? Setelah matahari zawal, tergelincir. Setelah matahari tergelincir. Wa kadali Abi Daud an Abi Qatadah nahwu. Demikian pula dalam riwayat Imam Abu Daud katanya dari Abu Qatadah semisalnya juga, tapi dalam riwayat Imam Abu Daud terdapat pengecualian hari Jumat juga dhaif. Juga dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Laits ibn Abi Sulaim, dia adalah dhaifun mukhtalif, rawi yang dhaif, campur hafalannya, bercampur hafalannya, ya. Apalagi di dalamnya terdapat rawi yang bernama Abul Khalid, dia meriwayatkan dari Abu Qatadah sementara dia tidak mendengar darinya, artinya haditsnya terputus sanadnya. Yang mengecualikan hari Jumat. Setelah kita berbicara tentang haditsnya, berarti yang sahih dua hadits yang pertama. Yang mana hadits pertama disebutkan 3, ya, atau disebutkan 2 waktu terlarang dari waktu sholat, 2. Kemudian di hadits yang kedua disebutkan 3. Nanti jumlahnya jadi 5 waktu terlarang. Kita lihat hadits pertama, hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya Nabi SAW bersabda, tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini lafaz jelas sekali. Yang diinginkan di sini adalah sholat sunnah. Kenapa kita bilang sholat sunnah? Karena tadi sudah lewat sebelumnya. Kalau kita belum sholat asar, harus kita sholat walaupun sudah lewat waktu asar. Jamaah di masjid sudah selesai sholat, tapi kita belum sholat zuhur, belum sholat asar, ya wajib kita sholat. Maka yang diinginkan di sini sholat sunnah. Karena sholat wajib masih boleh orang lakukan walaupun di masjid sudah sholat. Sudah sholat. Jangan sampai disalahpahami. Jangan sampai disalahpahami. Karena pernah juga ada kasus, kadang sebagian perempuan, sebagian akhwat, ketika jamaah di masjid sudah selesai sholat, mereka kira harus tunggu matahari terbenam baru boleh dia sholat, karena tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu maksudnya kalau antum sudah sholat asar, tidak boleh ada sholat sunnah. Itu yang dimaksudkan. Adapun sholat wajib, wajib kita lakukan kalau belum kita lakukan. Kalau belum kita lakukan, bahkan saat matahari mau terbenam, wajib kita lakukan. Yang penting kita dapat 1 rakaat, kita mendapati sholat. Ini sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah. Dan sholat sunnahnya adalah sholat sunnah mutlak. Tahu mutlak? Tanpa sebab. Kalau sholat sunnahnya ada sebabnya, antum baru masuk masjid. Tapi setelah orang melakukan sholat asar, boleh nggak tahiyat masjid? Boleh, kan ada sebabnya. Masuk masjid, antum baru berwudu,
Tapi sudah sholat asar, boleh nggak antum sholat sunnah wudhu? Boleh, karena ada sebabnya. Jadi ini bahasa yang perlu berdasarkan bahasa mayoritas ulama kita, alhamdulillah bahasa yang dipilih sudah seperti itu, yaitu tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak setelah sholat asar. Demikian pula setelah sholat subuh. Kata sunnah mengeluarkan yang wajib, kata mutlak mengeluarkan yang punya sebab, mengeluarkan yang punya sebab. Karena di sana ada hadits khusus yang menunjukkan kalau sholatnya punya sebab, boleh kita lakukan walaupun setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Demikian pula boleh kita lakukan walaupun kita sudah sholat subuh. Walaupun kita sudah sholat subuh. Ini dua waktu yang pertama. Hadits kedua itu dalam riwayat Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, yang mana beliau katakan ada 3 waktu Nabi SAW melarang kami sholat di waktu itu, dan melarang kami untuk menguburkan orang-orang meninggalnya di antara kami. Cuman yang ini kita akhirkan nanti ya di Kitabul Janaiz. Kita akhirkan di pembahasan jenazah. Yang ini kita fokus kepada poin yang pertama. Waktu terlarang untuk sholat disebutkan 3. Perhatikan. Hina tatlu syams bazigotan hatta tartabi. Ketika matahari terbit itu dilarang sholat. Tadi kan setelah sholat subuh, itu waktu pertama terlarang. Waktu kedua ketika matahari terbit sampai dia meninggi. Disebut dalam hadits yang lain meningginya 1 tombak, seukuran 1 tombak, baru boleh kita sholat. Dan di situ sudah awal waktu duha. Di situ sudah dianggap awal waktu duha. Ini waktu pertama dalam hadits yang ini, dan kita anggap langsung ketiga. Wahina yakumu qa'imat dhahira. Ini waktu kedua dan kita anggap keempat. Ketika matahari pas di kepala kita, saat bayangan benda tidak ada. Saat bayangan benda tidak ada. Ini waktu terlarang yang keempat. Tidak boleh sholat. Yang kelima, hina tazula syams wahina, dibilang hatta tazula syams, jadi sampai tergelincir matahari. Wahina tatadayyafu syams lil ghurub. Termasuk waktu terlarang yang kelima dan yang ketiga di hadis ini, ketika matahari bertamu untuk terbenam. Saat matahari sudah mau masuk di atas permukaan laut, itu waktu terlarang. Ini 5 waktu. Selain 5 ini, maka boleh kita sholat. Kapan kita dapatkan waktu sholat, kita sholat di sini. Kita ingin untuk sholat, kita sholat di sini. Ini jelas 5 waktu ya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Adapun tentang jenazahnya, kita akhirkan di babnya. Kita akhirkan di babnya. Nanti kita akan singgung ulang waktu terlarang untuk menguburkan mayat. Waktu terlarang untuk menguburkan mayat. Alhamdulillah kita cukupkan malam ini. Alhamdulillah karena fikih haditsnya ringan dan pendek, kita baca banyak hadits. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan, kalau sholat tahajud kita baca surat pendek yang itu terus, bagaimana menurut Ustaz? Tidak apa-apa, boleh. Iya, boleh hal tersebut. Kalau bacanya surat pendek itu saja, tidak apa-apa, dibolehkan. Dibolehkan. Di sholat wajib saja boleh. Karena datang periwayatan dari sahabat Nabi SAW, dia pernah diangkat menjadi
kepala pasukan kecil, dia sholat mengimami sahabat, selalu dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, selalu. Ketika pulang ke Nabi SAW, mereka ceritakan hal itu kepada Nabi. Dan Nabi berkata kepada mereka, coba tanya kenapa dia lakukan. Maka sahabat itu menjelaskan apa sebabnya. Apa sebabnya? Karena di dalamnya terdapat penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya senang untuk membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya dan Nabi katakan, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini menunjukkan boleh salat wajib saja, boleh kita suratnya itu saja. Misalnya rakaat pertama kita ganti-ganti, rakaat kedua selalu Al-Ikhlas. Boleh. Maka di sholat sunnah tentunya lebih boleh lagi. Lebih boleh lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sedekah sama anak-anak di tengah orang banyak, apakah itu tidak ria? Karena banyak juga yang bilang kalau kita bersedekah tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Nah, sedekah itu boleh kita lakukan dengan terang-terangan dan boleh kita sembunyikan. Sedekah itu boleh kita lakukan dengan terang-terangan dan boleh kita sembunyikan. Hanya saja kita perlu menjaga niat saat dilakukan terang-terangan. Jangan sampai kita malah muncul rasa pengen dilihat, pengen sebut. Jangan sampai itu saja yang dijaga. Itu saja yang dijaga. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan bolehnya kita menampakkan sedekah kita. Sini yang saya lihat ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 271 sebagai landasan yang anak katakan tadi. Iya. Anda lihat di mushaf supaya antum tahu nomor ayatnya. Iya, karena saya tidak hafal nomor ayatnya, tapi saya hafal ayatnya. Supaya antum mudah untuk mencari nanti apa dalilnya yang Anda sampaikan tadi. Yaitu kita katakan surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tuqfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekahnya, maka itu bagus. Karena kadang kalau kita nampakkan, orang lain juga ikut. Iya kan? Masuk dalam mengajak yang lain. Tapi kalau antum sembunyikan dan antum berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Dinampakkan baik, tapi kalau disembunyikan lebih baik. Disembunyikan lebih baik. Iya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk udzur apabila jarak yang ditempuh sangat jauh untuk sholat dan tidak memiliki kendaraan, namun suara adzan terdengar sayup-sayup. Kalau jauh, boleh kita adzan di tempat kita. Boleh kita adzan di tempat kita dan melakukan sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan orang yang pergi bergembala kambing ataupun onta, boleh dia sholat di tempat gembalanya. Kalau jauh dan tidak punya kendaraan, dia adzan di tempatnya dan dia sholat. Boleh, itu termasuk udzur. Adapun dia bisa ke sana, punya kendaraan, dan dia dengar adzannya, utama dia ke sana. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia pergi menjawab adzannya. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, apakah kita wajib mengganti sholat atau puasa yang tertinggal beberapa tahun lalu
karena kita baru mengenal dakwah. Apakah yang harus kita lakukan agar dosa meninggalkan sholat atau puasa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jalla? Ini di pertanyaan. Kalau yang sudah berlalu, yang kita lakukan sebelum kita tahu, sebelum kita kenal hidayah, itu yang wajib bagi kita cuma bertobat. Tidak wajib kita mengkodoknya. Tidak wajib kita mengkodoknya. Karena tobat menghapus semuanya. Karena tobat menghapus semuanya. Itu wallahu alam. Dan itu adalah keringanan. Dan sekaligus pendorong seorang itu untuk bertobat. Karena kadang kalau kita bilang, kalau kamu bertobat, wajib kamu ganti semua yang telah berlalu, itu memberatkannya nanti. Akhirnya muncul pikirannya, terlanjur. Karena kalau saya bertobat, tidak mampu saya ganti. Makanya Nabi SAW katakan, inna taubata tahdumu ma qablah. Taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Ketika kita bertobat, gugur semua yang telah berlalu. Demikian pula Nabi SAW katakan, innal hijrata tahdumu ma qablah. Hijrah itu antum meninggalkan dosa sebelumnya kepada ketaatan, itu menghancurkan sebelumnya. Itu menghancurkan sebelumnya, itu kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Penuh baru disuruh balik. Gimana ini? Tapi tertulis penting. Cuman saya lihatnya sudah takut. Karena banyak sekali. Coba kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan pendek. Apa hukumnya meninggalkan sholat dalam kesengajaan dan malas-malasan? Kalau sengaja tidak ada silang pendapat, kafir. Orang meninggalkan sholat karena sengaja, tidak ada silang pendapat, dia telah murtad, keluar dari Islam. Kalau malas, dilihat terus-menerus atau tidak. Kalau malas dan dia lakukan terus-menerus, dia tinggalkan sholat karena malas, diperselisihkan. Di antara para ulama ada mengatakan kafir. Di antara juga mereka ada mengatakan telah jatuh dalam dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain karena rukun Islam. Iya, dia diminta bertobat oleh pemerintah. Kalau dia bertobat, diterima. Kalau tidak, dibunuh. Kalau tidak, dibunuh. Karena setelah ditanya, kalau dia tidak mau melakukan, berarti sudah sengaja. Itu sudah murtad. Aman baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, bunuh. Siapa yang murtad, maka bunuh. Ini pendapat yang mengatakan dia tidak kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau lebih memilih dia telah kafir. Karena kalau kita mengatakan dosa besar itu dia akan bermudahan. Akan tambah bermudahan juga. Dan dalil-dalil juga yang mengatakan kafir itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jelas ini masalah walaupun antum berpegang dengan pendapat tidak kafir, ini masalah sangat besar sekali. Karena sholat tidak boleh kita bermudah-mudahan dengannya untuk meninggalkannya. Masalahnya dia, kalaupun kita selamat di kehidupan dunia ini, di akhirat yang pertama ditanya sholat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Kalau baik akan baik seluruh amalannya, dan kalau tidak baik salatnya maka akan rusak seluruh amalannya. Akan rusak seluruh amalannya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat? Boleh, sunnah.
Sebelum kita baca Al-Fatihah, kita membaca ta'awudz, sunnah. Kenapa? Habis waktu? Siapa bilang? Oh. Alhamdulillah. Kita cukupkan katanya karena habis waktu. Ya, berarti ada perubahan. Kita cukupkan ya. Alhamdulillah, ini mohon maaf pertanyaannya yang panjang tak sempat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.